Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih jumpa dalam video pembelajaran fisika. Kita akan membahas soal bab momentum dan impuls, di mana ini adalah bagian ketiga. Di video bagian kita langsung aja menuju pembahasan soal yang pertama. Sebuah benda A bermasa 2 kilo bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menumbuk benda B.
Setelah kita mendapatkan dua persamaan tadi, nah dua persamaan ini selanjutnya akan kita eliminasi. Cara eliminasinya seperti apa? Perhatikan, yang namanya eliminasi tentu menghilangkan salah satu variabel. Kita mau menghilangkan siapa? VA aksen atau VB aksen. Misalnya, kita mau menghilangkan VA aksen. Nah, nilai dari VA aksennya beda-beda nih, yang atas 2, yang bawah 1. Supaya sama dan bisa dieliminasi, maka biasanya yang kecil ngikutin yang gede. Nah, ini kan satu ya, biar bisa ngikutin dua berarti biar nilainya sama, satu dikali berapa supaya jadi dua? Iya, jadi dikali dua. Berarti bawah dikali dua, atas tetap sama atau dikali satu. Satu kali 32 tetap 32, dan ini juga sama aja ya, tinggal ditaruh lagi 2 VA aksen plus 3 VB aksen. Kemudian bawah 2 kali min 6 min 12, 2 kali VA aksen jadi 2 VA aksen, dan 2 kali min VB aksen jadi min 2 VB aksen. Kemudian tadi kita mau mengeliminasi si VA aksennya, karena sudah sama nilainya, sekarang kita kurangkan. Nah, jadi 2 sama 2 bawah, biar habis, kan dikurang ya, berarti operasinya ini kita pakai pengurangan. Nanti kalian tinggal sesuaikan, biar habis ditambah dikurang. Nah, penentunya adalah itu ya, jadi bisa ditambah, bisa dikurang. Kalau ini 2 dikurang 2, jadi habis. Oke, VA aksennya habis, kemudian untuk 32 dikurang minus 12, ya minus ketemu minus jadi plus, berarti 32 tambah 12, 44, 3 VB aksen, minus, ketemu minus lagi, berarti jadi plus ya, berarti 3 tambah 2 jadi 5 VB aksen. VB aksennya berapa? VB aksennya adalah 44 dibagi 5. Jadi 5-nya kita pindah ruaskan menjadi pembagian, maka VB aksen adalah hasil pembagian tadi, yaitu 8,8 meter per sekon. Jadi, setelah kita tahu kecepatan benda B setelah tumbukan adalah 8,8 meter per sekon, langkah selanjutnya adalah substitusi. Substitusi ke salah satu persamaan, boleh satu, boleh persamaan dua. Ambil yang menurut kalian paling gampang. Nah, kalau di sini paling gampang yang ini nih, yang persamaan dua, karena dia lebih simpel ya. Angkanya lebih sedikit gitu kan, VA aksen dikurang VB aksen lebih simpel dari yang ini. Oke, kita misalkan substitusi ke persamaan yang kedua. Min 6 sama dengan VA aksen min VB aksen. Nilai VB aksennya masukin 8,8, jadi min 6 sama dengan VA aksen min 8,8. Ini pindah ruas ke kanan, yang tadinya pengurangan berarti jadi penjumlahan. VA aksen adalah min 6 tambah 8,8, atau kalian bisa hitung dengan cara 8,8 dikurang 6. Jawabannya adalah 2,8 meter per sekon. Oke, jadi sampai sini kita simpulkan, diulang, kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah untuk VA 2,8, untuk VB 8,8. Nah, untuk arahnya searah dengan gerakan semula karena kita dapatkan dua-duanya positif. Setelah kalian tadi memahami cara menyelesaikan soal tumbukan lenting sempurna, sekarang silahkan kalian kerjakan soal pemahaman diri berikut dengan cara yang kurang lebih sama seperti tadi, cuma beda ceritanya doang ya. Yang dicari pun sama, kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Soal kedua, perhatikan, dua mobil mainan bergerak saling berlawanan arah pada jalur lurus. Jadi di sini kita punya yang beda dari soal pertama. Kalau tadi soal pertama gerakannya searah, sekarang kita punya gerakannya beda arah. Jangan lupa nanti nilai di kecepatannya ada yang minus ya karena berlawanan. Mobil pertama bermassa 1 kilo bergerak ke kanan dengan kecepatan 18 meter per sekon. Mobil kedua bermassa 3 kilo bergerak ke kiri dengan kecepatan 12 meter per sekon. Dari sini kita bisa simpulkan kalau masing-masing masanya yaitu M1 1 kilo, M2 3 kilo, dan masing-masing
kecepatannya V1 18 meter per sekon, kita anggap positif, yang gerakannya ke kanan, jadi dia ini nilainya 18 ya. Kemudian mobil kedua karena ke kiri, jadi negatif 12. Oke, V1, V2 nilainya diketahui dalam soal. Lanjut, keduanya bertabrakan lenting sebagian, sehingga koefisiennya di sini diketahui koefisien restitusinya adalah 0,3. Jelas ya, hitunglah kecepatan kedua mobil setelah tumbukan. Kita mau hitung V1 aksen dan V2 aksen. Caranya sama seperti tadi, cuma beda lambangnya doang. Kalau tadi A sama B, kalau sekarang 1 sama 2. Nah, dengan hukum kekekalan momentum, M1-nya kita masukin ya, M1-nya 1 kilo, dikali V1-nya 18, ditambah M2-nya 3 kilo, dikali V2-nya minus 12. M1 di sini masukin 1, dikali V1 aksen, M2 maaf, M2-nya 3 dikali V2 aksen, jadi 3 V2 aksen. Kemudian, sebelah kiri jumlahkan, 18. Nah, ini karena ada minusnya ke depan ya, jadi min 36. 3 kali 12, 36, minusnya di sini. Nah, ini satu, anggap aja nggak ada ya, 1 kali V1 aksen jadi V1 aksen. Kemudian plus 3 V2 aksen. Sampai sini kita sederhanakan lagi, kita kurangkan yang sebelah kiri, jadi min 18 sama dengan V1 aksen plus 3 V2 aksen. Kita mendapatkan persamaan pertama, sama seperti soal yang nomor 1. Setelah persamaan 1 ini, kita lanjut ke persamaan kedua dengan rumus koefisien restitusi. Ya, jangan lupa min kecepatan aksen kedua ditambah kecepatan aksen pertama dibagi V2 min V1. Jangan lupa V2-nya minus 12 ya. Oke, kita masukin E-nya 0,3, yang sebelah atas nggak ada angkanya, karena kita mau cari si ini, dua-duanya ini, V2-nya min 12 dikurangi 18. Nah, bawah kalau kita jumlahkan jadi minus 30. Minus 30 di sebelah bawah, kita geser atau kita pindah ruas ke kanan jadi minus 30 ketemu 0,3 kita kali. Sebelah kanan ada min V2 aksen plus V1 aksen. Sampai sini kita selesaikan perkalian yang sebelah kiri, jadi min 9. Setelah kita dapat dua persamaan, langkah selanjutnya sama seperti soal sebelumnya, kita eliminasi kedua persamaan tersebut. Di sini kita pilih eliminasi variabel yang mana, ataukah V1 aksen, apakah V2 aksen. Kalau kita lihat dari kemudahannya, lebih baik pilih V1 aksen, karena nilainya sudah sama. Di atas ada 1, di bawah juga 1. Kalau nggak ada artinya 1 ya. Nah, sudah pasti 1, biar habis dengan 1 bawah, tentunya dikurang. Nah, berarti operasi hitung untuk eliminasinya adalah dikurang. V1 aksen dikurang V1 aksen habis, sisalah si angka yang ada di sebelah kiri, yaitu min 18 dikurang min 9, min ketemu min artinya plus, berarti kita jumlah min 18 plus 9 min 9, 3 V2 aksen dikurang min V2 aksen, min ketemu min lagi jadi plus, 3 tambah 1 4, V2 aksennya berapa? Pindahkan 4 ke sebelah kiri yang tadinya perkalian jadi pembagian, maka V2 aksen adalah min 9 bagi 4, atau nilai V2 aksen adalah minus 2,25 meter per sekon. Kemudian kita cari V1 aksennya dengan substitusi. Kita substitusi ke persamaan yang lebih gampang. Yang mana nih? Mau persamaan 1 atau persamaan 2? Kalau lihat dari angka-angkanya lebih mudah yang persamaan 2.
Kita eliminasi, maaf, kita substitusi dari min 9 sama dengan V1 aksen min V2 aksen, masukkan nilai minus 2,25 ke dalam sini. Jadi, min 9 sama dengan V1 aksen dikurangi, kemudian nilai dari V2 aksennya adalah minus 2,25. Minus ketemu minus jadi plus. Nah, plus 2,25 pindah ke sebelah kiri, jadi minus. Bolak-balik ya dari tadi, jadi minus 9, minus 2,25 sama aja utang, terus ngutang lagi gitu ya. Jadi utangnya atau total utangnya adalah min 11,25 meter per sekon. Setelah kita dapat jawabannya, yuk kita simpulkan. Jadi, kecepatan mobil mainan pertama setelah tumbukan adalah ini, 11,25 meter per sekon ke arah kiri. Kenapa kiri? Karena dapatnya negatif. Tadi di awal soal kita sudah memberi tanda kalau yang ke kiri negatif. Dan kecepatan mobil mainan kedua setelah tumbukan adalah 2,25 meter per sekon. Sesuai hasil yang ini, dan arahnya ke kiri, karena ada tanda minusnya. Berikutnya ada soal pemahaman diri mengenai tumbukan lenting sebagian. Kalau tadi kalian sudah paham dan memahami mengenai bagaimana sih menghitung kecepatan kedua benda setelah tumbukan yang tumbukannya itu lenting sebagian? Nah, sekarang saatnya kalian tunjukkan kemampuan kalian dalam pemahaman materi tadi. Kita menuju soal ketiga. Dua buah troli bergerak berlawanan arah di atas rel lurus licin. Troli merah bermasa 1,5 kilo bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 meter per sekon. Troli merah ini kita anggap benda pertama ya, sedangkan troli kuning bermasa 2,5 kilo bergerak ke kiri dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, si troli kuningnya kita anggap sebagai benda kedua. Setelah terjadi tumbukan lenting sebagian, troli merah bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah kecepatan troli setelah tumbukan. Di sini kita coba jawab dengan mengetahui di soal masa pertama yang merah 1,5, masa kedua yang kuning 2,5 kilo. Kemudian, kecepatan awal benda pertama yang merah 30, benda kedua yang kuning 20, tapi tandanya minus karena gerakannya ke kiri. Lalu kita tahu di sini setelah tumbukan ada kecepatan si merah, berarti ada V1 aksen. Minus 10 karena kiri ya, jadi di sini yang kiri-kiri kita kasih tanda minus. Beda dengan soal yang tadi, kalau tadi kita cuma dapat data awal V1, V2 gitu kan. Kalau sekarang data akhirnya dapat nih V1 aksennya, tinggal dicari hitung kecepatan troli kuning atau V2 aksennya yang berapa sih ditanyakan di dalam soal. Nah, kalau misalnya salah satu kecepatan setelah tumbukan diketahui, caranya tidak akan sepanjang soal-soal sebelumnya. Caranya lebih simpel, kita cuma pakai satu cara, berangkat dari hukum kekekalan momentum yang M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Dari sini kita masukin angka-angkanya. M1-nya 1,5 kali 30, M2-nya 2,5 dikali V2-nya minus 20, sama dengan M1-nya 1,5 dikali V1 aksennya minus 10, ditambah M1-nya 2,5 dikali V2 aksen. Jadi yang ditanya atau yang variabelnya dicari adalah V2 aksen. Dalam hal ini, semuanya sudah berangka, tinggal V2 aksennya aja yang dicari. Kita masukin ya angka-angka ini jadi berapa nilainya. Nah, ini dia. Ini perkaliannya jadi 45, ini dikali jadi minus 50 karena ada minusnya ya. Kemudian ini dikali jadi minus 15, yang ini tetap 2,5 V2 aksen. Yang sebelah kiri kita kurangkan jadi minus 5, kemudian minus 15 pindah ke sebelah kiri jadi plus 15. Yang tadinya kurang jadi tambah. Oke, min 5 tambah 15 sama dengan 2,5 V2 aksen. Yang sebelah kiri kita jumlahkan lagi jadi 10.
Sebelah kanan tetap 2,5 V2 aksen. 2,5 ini kita pindah ke sebelah kiri jadi pembagian. Atau biar enak V2 aksennya ditulis sebelah kiri, yang angka-angka tulis sebelah kanan. Oke, sama aja ya, mau 10 bagi 2,5 sama dengan V2 aksen, atau V2 aksen sama dengan 10 bagi 2,5 itu sama aja. Jadi hasil akhir dari V2 aksen adalah 4 meter per sekon. Untuk arahnya, kalau misalnya ditanya karena dapatnya positif berarti ke kanan. Kalau di sini kita diminta menghitung kecepatannya saja, yaitu nilainya 4 meter per sekon. Berikutnya ada soal pemahaman diri, silahkan kalian kerjakan, baca baik-baik soalnya, dan silahkan kalian mulai berhitung. Soal berikutnya atau soal keempat, di sini ada sebuah bola bermassa 1 kilo dijatuhkan dari suatu ketinggian sehingga bola memantul seperti pada gambar. Di sini ada ketinggian awal, terus dia mantul, ini ketinggian pantulan pertamanya, pantulan keduanya, dan seterusnya. Jika tinggi pantulan pertamanya 0,25 m dan tinggi pantulan keduanya 0,16 m, hitunglah. Oke, yang pertama kita diminta menghitung koefisien restitusinya. Nah, itu E ya lambangnya. Kemudian yang kedua, kita diminta menghitung tinggi awal si bolanya. Kita jawab dengan cara pertama diketahui ada tinggi pantulan pertama itu namanya H2. Ya, karena tinggi awal itu H1. Jadi, tinggi awal H1, tinggi pantulan pertama H2, 0,25 M. Tinggi pantulan kedua itu namanya H3, 0,16 M. Nah, sampai sini kita masuk ke pertanyaannya, yaitu E dan H1. Hitung E itu bisa dicari dari akar H2 per H1. Nah, masalahnya kita kan nggak punya tinggi awal ya. Kalau kita nggak punya tinggi awal, kita bisa pakai opsi lainnya, yaitu tinggi pantulan keduanya dibagi tinggi pantulan pertamanya. Jadi kalau tinggi pantulan pertamanya nggak ada, maaf, kalau tinggi awalnya nggak ada, kita bisa pakai dari tinggi pantulan kedua dibagi tinggi pantulan pertama. Nah, dari sini kita masukin deh angkanya. Akar dari 0,16 dibagi 0,25. Kalau kita bagi, kemudian akar, ribet banget ya. Kalau kita lihat 16 sama 25 ini sebenarnya angka yang bagus kalau masing-masing keluar akar. Jadi 0,16 kita keluarin jadi 0,4. Si 0,25 kita keluarin jadi 0,5. Jadi masing-masing keluar akar sendiri, jangan kita bagi, ribet gitu ya. Nah, sampai sini 0,4 bagi 0,5 sama aja 4 bagi 5 gitu ya. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 0,8 untuk koefisien restitusinya. Lalu, kita berangkat ke tinggi awal bolanya, menghitungnya dari E sama dengan ini, akar H2 per H1. Kita masukin angkanya, E-nya adalah 0,8 berdasarkan yang sudah kita cari, akar dari 0,25 dibagi H1. Keduanya, biar bisa kita bebas hitung, lebih baik kita kuadratkan. Nah, yang ini kuadrat berapa? Kalau akar dikuadratin sudah pasti jadi impas ya. Akarnya hilang, sehingga sebelah kanan akarnya hilang, sebelah kiri dikuadratin jadi 0,64. H1 sama 0,64 tukeran, jadi H1 adalah 0,25 dibagi 0,64. Atau jawabannya adalah 0,39 meter. Jelas ya, jadi tinggi awalnya adalah 0,39 meter. Soal pemahaman diri, silahkan kalian kerjakan untuk pemahaman kalian mengenai pantulan bola dan koefisien restitusi. Ada soal berikutnya, yaitu soal kelima. Sebuah gerbong kereta coklat bermassa 1000 kg bergerak ke kanan di atas rel yang lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon. Di depannya terdapat gerbong kereta putih bermassa 1500 kg yang diam di atas rel.
Nah, sampai sini kita bisa tahu kalau si coklat yang kereta coklat masa pertama 1000, kemudian si putih masa kedua yaitu 1500, si coklat M1 ini dia bergerak berarti kecepatannya 10 meter per sekon. Sedangkan si putih atau benda kedua dia diam, tidak bergerak artinya V2-nya 0. Karena di soal bilang kedua gerbong bertumbukan tidak lenting sama sekali, sehingga setelah tumbukan keduanya menyatu dan bergerak bersama, artinya di sini nanti kecepatan setelah tumbukan itu cuma satu, nggak ada V1 aksen, nggak ada V2 aksen, tapi cuma V aksen saja. Jelas ya? Hitunglah kecepatan gabungan kedua gerbong setelah tumbukan. Nah, itu maksudnya adalah yang ditanya V aksen. Jadi nggak ada V1 aksen, nggak ada V2 aksen, kita cari sekali aja V aksen ini berlaku untuk kecepatan tumbukan kecepatan setelah tumbukan baik gerbong yang coklat maupun gerbong yang putih. Jelas ya? Oke, kita jawab dengan rumus hukum kekekalan momentum, tapi di sebelah kanan agak beda dari soal sebelumnya. Di sebelah kanan kita jumlahkan masanya, kemudian dikali kecepatan setelah tumbukan. Sementara sebelah kirinya adalah momentum benda pertama ditambah momentum benda kedua. Oke, kita masukkan angkanya. 1000 kali 10 tambah 1500 kali 0 tetap 0 ya. Sama dengan 1000 tambah 1500 dikali V aksen. Sebelah kiri kita jumlahkan, jadi 10.000 tambah 0 sama dengan sebelah kanan 2500 V aksen. Sampai sini udah jelas banget V aksen, gampang carinya tinggal 10.000 bagi 2500. Berarti V aksennya adalah 4 meter per sekon. Terakhir, ada soal pemahaman diri mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali. Cara pengerjaannya sama, cuma beda cerita aja. Silahkan kalian pahami dan kerjakan dengan baik ya. Selesai sampai di sini video pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.